Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayangana Fatma Ardena. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya mau presentasi PKL. Hasil saya PKL di PT Ono Teknologi Indonesia. Yang pertama, daftar isi. Berisikan latar belakang praktik kerja lapangan dan juga tujuan pelaksanaan PKL. Berisikan sejarah dari perusahaan dan bisnis yang dijalani. Berisikan pelaksanaan PKL dan juga kegiatan PKL selama di sana. Berisikan kesimpulan yang didapat dari presentasi. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang praktik kerja lapangan merupakan program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk bisa melatih kemampuan siswa dalam dunia industri. Pelaksanaan PKL dilakukan agar siswa bisa memahami dan mengukur seberapa jauh kompetensi keahlian yang dimilikinya. Tujuannya, membentuk mental siswa agar mempunyai jiwa pekerja keras yang mampu konsisten, memperoleh jalinan kerjasama antara sekolah dengan industri, dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri, tanggung jawab, dan keberanian siswa untuk kelak menghadapi dunia kerja yang nyata. Bab 2 Profil Perusahaan. Sejarah singkat PT Ono Teknologi Indonesia. Onotek atau OTI namanya, itu adalah sebuah sebutan PT Ono Teknologi Indonesia. PT Ono Teknologi Indonesia merupakan cabang dari PT BOS. PT BOS sendiri sudah berkembang sejak lama dan memiliki banyak cabang yang tersebar di Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu. OTI didirikan pada tahun 2021 untuk menyuplai barang dan jasa teknologi di Kalimantan Selatan, terutama Tanah Bumbu. Prestasi terbaru OTI yaitu bekerja sama dengan perusahaan BUMD dan beberapa perusahaan swasta dalam pengadaan PABX dan sistem integrasi secara kebutuhan Signage. Menjadi perusahaan IT tidaklah mudah, maka dari itu OTI bertekad untuk terus maju dan belajar dari setiap pengalaman guna mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis. Dengan memberikan layanan one-stop solution yang lengkap, menawarkan kemudahan, produk berkualitas, harga kompetitif, inovatif, serta menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya bagi masyarakat di Tanah Bumbu dan perusahaan besar di Indonesia Timur. Pesan utama PT Ono Teknologi Indonesia adalah komitmen untuk terus berevolusi seiring berjalannya waktu. Bisnis OTI adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Namun, OTI jugalah toko gadget, penyediaan layanan internet, peralatan digital, serta layanan perbaikan yang hadir untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem teknologi yang mendukung kehidupan modern, memastikan bahwa pengguna memiliki akses yang mereka butuhkan untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Produk layanannya seperti laptop, komputer, tinta printer, instalasi jaringan, pembuatan aplikasi dan software, multimedia agensi, manajemen media sosial, percetakan digital, dan kebutuhan advertising lainnya. Pelaksanaan PKL ini dimulai pada tanggal 2 September 2024 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2025. Guru pembimbing melakukan 3 kali monitoring siswa selama masa PKL. Monitoring tersebut dilakukan selama 2 bulan sekali. Waktu pelaksanaan PKL dimulai dari pukul 8.00 sampai dengan 17.00 dan jam istirahat dimulai pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 13. Terjadi perubahan pada jam istirahat saat hari Jumat saja, yaitu pukul 11.40 sampai dengan pukul 14. PT Ono Teknologi Indonesia beralamatkan di Jalan Raya Sungai Kecil, RT 009, RW 001, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilakukan selama di sana seperti mengecek Grabs. Grabs ini seperti diagram jaringan yang kami laporkan setiap harinya untuk mengetahui berapa banyak penggunaan jaringan yang telah digunakan. Contoh seperti di OTI di Sungai Kecil dan di PAL 2. Itu bisa dipantau melalui IP tertentu untuk mengetahui berapa banyak penggunaan jaringan yang telah digunakan. Lalu mengecek tagihan WiFi ini dilakukan setiap bulan sekali. Mengecek CCTV, kami hanya mengecek apakah CCTV tersebut masih layak digunakan atau tidak. Lalu membantu di Ono Digital Printing, itu ada di lantai 2 toko Onotek. Jika pesanan customer banyak, kami disuruh membantu untuk menggunting banner, mengalem banner, lalu mengecek stok barang gudang. Kami juga diajak untuk mengecek stok barang gudang untuk mengetahui berapa stok yang sudah keluar dan berapa stok yang masih ada di gudang.
Lalu menginstal laptop baru. Menginstal laptop baru ini dilakukan ketika hanya ada customer beli laptop baru kami instalkan. Lalu mengantar berkas DO dan invoice. Mengantar invoice dan DO ini bisa dibilang setiap hari kami lakukan karena kami sering mengantar berkas ke FAT Dipal 2 atau ke PT-PT lainnya. Ini ada beberapa kegiatan saya selama PKL di sana. Lalu ada pengalaman. Pengalamannya bisa langsung belajar di tempat kerja, mengerti budaya kerja perusahaan, belajar banyak dengan rekan kerja yang profesional, mengasah keterampilan yang sebelumnya tidak dimengerti. Permasalahannya, kesulitan beradaptasi dengan suasana baru, dan pergantian pembimbing hingga 3 kali. Jadi selama 6 bulan PKL di sana, dari bulan pertama hingga bulan akhir, pembimbing kami udah ganti 3 kali karena resign. Yang terakhir, bab 3 penutupan. Kesimpulannya yaitu, setelah melakukan kegiatan praktek kerja lapangan ini, sangat banyak pengalaman dan ilmu yang kami dapatkan. Jika di sekolah kita diajarkan bermacam-macam teori, saat PKL teori itu digunakan untuk sebagai dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pada intinya, kegiatan PKL ini sangat berguna untuk mengembangkan apa yang diajarkan di sekolah. PKL bisa disebut sebagai pelengkap dan proses pematangan atau pemantapan kelak saat sudah berkecimpung dalam dunia usaha. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.